Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu sehat dan tetap semangat untuk belajar. Hari ini kita akan belajar pada tema 2, subtema 1, pembelajaran 1. Nah, kita akan fokus pada pembelajaran bahasa Indonesia, IPA dan IPS. Yang pertama, kita akan belajar mengenai sumber energi. Nah, apa saja itu sumber energi? Kemudian bagaimana memanfaatkannya? Nah, akan kita bahas satu persatu. Nah, yang pertama kita akan mempelajari sumber energi matahari serta pemanfaatannya. Nah, anak-anak, matahari merupakan sumber energi di bumi yang dapat diperbarui karena tidak pernah habis walaupun digunakan terus-menerus selama matahari belum hancur. Nah, matahari menjadi sangat penting bagi kehidupan manusia karena matahari dapat menghasilkan cahaya dan energi panas. Nah, cahaya matahari ini menjadi sangat penting karena membuat bumi menjadi terang sehingga semua makhluk hidup bisa beraktivitas. Sedangkan panas matahari dibutuhkan oleh semua makhluk hidup, baik itu manusia, tumbuhan, hewan, sebagai sumber vitamin D atau sumber energi untuk manusia dan membantu proses fotosintesis bagi tumbuhan. Nah, berikut ini manfaat sumber energi matahari bagi manusia, tumbuhan, dan hewan. Yang pertama, manfaat matahari bagi manusia yaitu 1. Dimanfaatkan sebagai pencahayaan alam di planet bumi sehingga manusia dapat beraktivitas karena suasananya atau kondisinya itu terang karena cahaya matahari. Yang kedua, panas matahari digunakan untuk menguapkan air laut agar menghasilkan garam. 3. Panas matahari menguapkan air di permukaan bumi dalam proses siklus air. Nah, yang keempat, panas matahari mempertahankan suhu atmosfer atau suhu di udara atas bumi sehingga makhluk hidup nyaman tinggal di bumi. Artinya, panas matahari ini membantu untuk melindungi makhluk yang ada di bumi. Nah, yang kedua, manfaat matahari bagi hewan. Di antaranya, sebagai sumber penerangan hewan untuk mencari makanan. Sama seperti manusia, ketika tidak ada matahari, maka hewan akan kesulitan untuk mencari makanan karena tidak ada penerangan cahaya. Kemudian yang kedua, untuk melancarkan proses pencernaan makanan. Yang ketiga, menghangatkan tubuh hewan untuk bertahan hidup. 4. Dimanfaatkan untuk membantu pertumbuhan tubuh hewan. 5. Untuk mengatur siklus hidup hewan atau siklus tidurnya hewan. Dan yang terakhir, untuk menjaga suhu tubuh hewan agar tetap stabil. Nah, yang ketiga, manfaat matahari bagi tumbuh-tumbuhan. Nah, tumbuhan memanfaatkan matahari sebagai proses pertumbuhan dan fotosintesis. Nah, apa yang dimaksud dengan proses fotosintesis? Jadi, fotosintesis adalah proses pembuatan makanan pada tumbuhan yang berupa karbohidrat dan mengeluarkan oksigen yang nantinya berguna bagi manusia dan hewan. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang perubahan bentuk energi angin. Nah, energi angin sendiri yaitu udara yang bergerak. Artinya angin ini adalah udara yang bergerak. Angin termasuk energi yang bisa diperbarui karena jumlahnya yang melimpah di alam, sama seperti matahari, jumlahnya tidak terbatas. Nah, energi angin juga sangat ramah lingkungan karena tidak menghasilkan limbah atau sampah. Nah, beberapa manfaat dari energi angin diantaranya 1. Sebagai tenaga pendorong pada perahu yang menggunakan layar. Yang kedua, sebagai sumber tenaga pada pembangkit listrik tenaga angin. 3. Digunakan untuk irigasi pada bidang pertanian.
4. Sebagai energi penggerak pompa air pada kegiatan budidaya yang dilakukan oleh nelayan. Nah, kemudian bagaimana cara angin menjadi sumber tenaga pembangkit listrik? Jadi, energi angin dimanfaatkan untuk menghasilkan listrik. Angin menghasilkan energi gerak yang dimanfaatkan untuk menggerakkan kincir atau turbin pada pembangkit listrik tenaga angin. Nah, turbin atau kincir angin ini akan dihubungkan dengan generator yang dapat mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Nah, dengan begitulah angin dapat membantu menjadi pembangkit sumber listrik atau pembangkit tenaga listrik. Nah, selanjutnya kita akan belajar mata pelajaran bahasa Indonesia, yaitu menyajikan peta pikiran atau informasi penting dalam peta pikiran. Nah, sebelumnya inilah contoh bentuk peta pikiran dari sebuah bacaan yang terdiri dari judul dalam bacaan, kemudian gagasan pokok masing-masing paragraf. Nah, bagaimana cara menyajikan informasi penting dalam peta pikiran? Jadi yang pertama, caranya bacalah teks dengan cermat. Nah, kita sebelum mencari informasi penting, kita harus membaca teks secara keseluruhan dengan cermat atau teliti. Yang kedua, temukan kalimat utama di setiap paragraf untuk menentukan gagasan pokoknya. Yang ketiga, tentukan kalimat penjelas atau kalimat pendukung di setiap paragraf untuk menentukan gagasan pendukungnya. Yang keempat, ubahlah kalimat utama dan kalimat penjelas ke dalam kalimat inti atau lebih ringkas lagi. Nah, yang terakhir, sajikan dalam bentuk peta pikiran seperti contoh di samping. Nah, untuk contoh bacaannya, coba anak-anak bisa mencari informasi penting pada buku tema halaman 5 tentang pemanfaatan sumber energi matahari. Nah, kemudian dituliskan informasi pentingnya dalam sebuah peta pikiran. Nah, yang selanjutnya kita akan belajar tentang pemanfaatan sumber daya alam. Nah, sumber daya alam itu sendiri adalah semua bahan yang berasal dari alam dan bermanfaat bagi kehidupan manusia. Nah, sumber daya alam dibagi menjadi dua. Ada sumber daya alam yang dapat diperbarui dan ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam salah satunya berfungsi sebagai pemenuhan kebutuhan pangan. Nah, berikut ini contoh-contoh jenis sumber daya alam. Yang pertama ada sumber daya alam yang dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya yang melimpah jumlahnya dan selalu ada di alam dan keberadaannya dapat diperbarui kembali. Artinya terjadi siklus sumber daya alam di sebuah alam. Nah, contohnya hewan, air, tumbuhan, angin, kemudian ada sinar matahari. Nah, yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Apa saja? Jadi, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah sumber daya yang akan habis jika digunakan secara terus-menerus dan pemulihannya perlu waktu yang lama. Contohnya, emas, batu bara, gas alam, dan minyak bumi. Nah, anak-anak, itulah materi kita hari ini tentang sumber energi, kemudian tentang peta pikiran, dan sumber daya alam yang dapat diperbarui, serta sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Semoga materi dapat diterima dengan baik. Tetap semangat belajarnya walaupun masih dari rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.